Halo guys, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Natasha Andrianti dengan nomor NPM 2151108. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester Sosiologi Hukum saya dengan dosen penguji saya yaitu Miss Wincherlitan SHMH. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang sosiologi hukum. Nah, sosiologi ini tidak jauh-jauh mempelajari mengenai masyarakat atau manusianya. Lalu mengapa ada hukum? Hal tersebut dikarenakan hukum dengan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan. Hukum itu dibuat untuk memenuhi, melindungi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, perilaku masyarakat yang cenderung berubah dapat mempengaruhi hukum yang ada sehingga sosiologi dengan hukum itu sangat erat kaitannya. Ada beberapa pengertian menurut Sujono Sukanto yang merupakan ahli hukum. Nah, menurut Sujono Sukanto, pengertian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan adalah sifatnya sosial, bukan ilmu pengetahuan alam maupun kerohanian, kategoris bukan normatif, murni bukan terapan, abstrak bukan konkret, bertujuan menghasilkan pengertian dari pola-pola umum, empiris dan rasional umum bukan khusus. Secara singkat, maksud dari Sujono Sukanto adalah memberitahu bahwa pengertian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang mempelajari tentang hukum yang hidup di dalam masyarakat. Maka dari itu, ada kata empiris. Nah, di dalam para pakar ahli hukum di Indonesia itu ada dua pemikiran hukum yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada para ahli yang bersifat secara dogmatik, yang dimaksud adalah berpikir bahwa hukum itu adalah segala sesuatu yang harusnya itu tertulis seperti undang-undang. Nah, itulah hukum. Yang kedua itu ada para ahli yang mempunyai pemikiran empiris. Apa itu empiris? Nah, empiris adalah pemikiran yang berpikir bahwa hukum itu bukan hanya sesuatu yang tertulis dalam undang-undang, tetapi ada juga undang-undang yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, cita-cita hukum itu tentunya ada tiga, yaitu tentang mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Nah, dan objek kajian dalam sosiologi tentulah adalah masyarakat. Sehingga dalam ilmu sosiologi ini ada spesialisasi yang dikembangkan oleh American Sociology Society. Nah, beberapa contohnya itu adalah social organization, intergroup relation, kemudian ada socialist organization. Lalu kita masuk ke materi pertemuan kedua yaitu tentang interaksi sosial dan proses sosial. Nah, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang perorangan antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Kemudian proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem akan terjadi apabila ada perubahan yang dapat menyebabkan goyahnya pola kehidupan yang telah ada. Dengan kata lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Syarat terjadinya interaksi adalah tentunya adanya komunikasi memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan oleh orang itu. Dan berikut bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, yang pertama itu adalah kerjasama, kemudian yang kedua itu adalah akomodasi, kemudian yang ketiga persaingan, yang keempat itu adalah kontravensi, dan yang kelima adalah pertentangan. Lalu kita masuk ke materi pertemuan ketiga yaitu tentang kelompok sosial. Bisakah manusia hidup sendiri? Tentu saja tidak bisa. Hal itu dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama-sama, bukan makhluk individualis. Ditemukan sebuah fakta dari sebuah penelitian yakni bahwa manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama-sama. Manusia memiliki dua keinginan pokok hasrat menurut Satcipto Raharjo. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia sekelilingnya, berkenalan dengan yang lain ada nalurinya. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Lalu bagaimanakah caranya? Manusia menggunakan pikiran, perasaan, kehendaknya. Manusia membutuhkan orang lain untuk menimbulkan reaksi. Reaksi mendorong menimbulkan perkembangan antara manusia agar adanya timbal balik. Objek sosiologi hukum adalah masyarakat. Jadi, mempelajari masyarakat bukan hanya dari looks-nya saja, harus ada reaksi. Kemudian dalam interaksi sosial ini ada himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat. Yang pertama itu adalah setiap anggota harus sadar dia merupakan bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah saling berinteraksi yang ditimbulkan dari anggota kelompok tersebut, yang dimaksud itu adalah timbal balik. Kemudian yang ketiga itu ada satu faktor yang dimiliki bersama. Mengapa kita terlibat dalam kelompok tersebut? Dan karena ada sesuatu kepentingan, ada hubungan antara anggota tersebut yang akhirnya
semakin dibina dan semakin erat. Kemudian yang keempat itu adalah mempunyai pola perilaku, dan yang kelima adalah bersistem dan berproses. Ada sistem yang berbeda di sana dalam keadaan proses yang bergerak. Berikut adalah 3 kategori kelompok sosial. Yang pertama itu adalah in-group dan out-group. Kemudian yang kedua itu adalah kelompok primer dan sekunder. Dan ketiga itu adalah paguyuban. Lalu kita masuk ke materi pertemuan yang keempat, yaitu tentang masyarakat dan kebudayaan. Sebenarnya kebudayaan yang menghasilkan masyarakat atau masyarakat sih yang menghasilkan kebudayaan? Nah, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan begitu juga sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Terdapat hubungan timbal balik antara kebudayaan dengan masyarakat, sebagaimana ada hubungannya antara kebudayaan, peradaban, dan sejarah. Masyarakat itu menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan itu menentukan corak masyarakat. Jadi, antara manusia dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melalui ini, kita akan melihat seberapa eratnya masyarakat dengan budayanya dan budaya dan masyarakatnya, serta seberapa penting dan bagaimana kebudayaan itu ada di dalam masyarakat. Berikut unsur umum kebudayaan, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, kemudian mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi, kemudian sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Lalu kita akan membahas tentang fungsi kebudayaan. Bagi masyarakat, untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Lalu kita akan membahas tentang hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup tentang aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, kemudian tindakan-tindakan yang dilarang dan diizinkan. Lalu kita akan membahas tentang materi pertemuan yang kelima, itu tentang stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai sosial, serta pengaruh di antara anggota masyarakat. Lalu dalam stratifikasi sosial ini ada dasar penggolongannya. Yang pertama itu adalah tentang kekayaan dan kekuasaan. Maksud dari kekuasaan di sini adalah kemampuan mengendalikan pihak lain sesuai kehendak pemegang kuasa. Dasar kekuasaan umumnya itu berasal dari kepemilikan atau keturunan. Lalu kita akan masuk ke bagian jenis stratifikasi sosial. Nah, jenis stratifikasi sosial ini ada stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial pada dasarnya adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial menggambarkan gerakan perubahan kedudukan dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Lalu bagian terakhir kita akan membahas tentang jenis mobilitas sosial. Nah, yang pertama itu adalah mobilitas sosial secara vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, seperti social sinking atau gerak mobilitas sosial ke bawah, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan yang tinggi ke yang lebih rendah. Seperti contohnya itu adalah seperti pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Lalu social climbing atau gerak mobilitas sosial ke atas, yakni perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah kemudian ke posisi yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti warga yang diangkat jadi ketua RT, staf biasa diangkat jadi manajer. Kemudian ada mobilitas secara horizontal. Nah, mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Misalnya itu perpindahan warga negara, kemudian pindah lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri, terima kasih.